Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh-soleha dan hebat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Mister selalu berdoa kepada kalian semoga menjadi anak yang soleh-soleha, taat beribadah, patuh pada orang tua, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, kesehatan yang diberikan pada kita harus kita syukuri dengan cara apa? Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya apa? Sholat 5 waktu. Jangan lupa ya, jangan sampai tinggal sholat. Ingat, ya, apapun keadaan kita harus kita selalu mensyukuri nikmat Allah itu, yaitu dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, kita mensyukuri dengan apa? Dengan kita sebagai pelajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh, taat pada apa? Tak patuh pada orang tua, itu namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua ya. Ingat, itu akan bawa kita keberkahan kita dalam hidup kita agar kita dimudahkan terutama dalam belajar. Baiklah, terima kasih ayah dan bunda telah memberikan fasilitas dan sarana untuk anak-anak kita yang tercinta untuk melakukan pembelajaran dan melakukan pendampingan dalam belajar. Marilah kita sebelum kita belajar, kita awali dengan baca doa basmalah ya. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, silakan untuk pelajaran hari ini, yaitu Pendidikan Agama Islam atau PAI. PAI, kita silakan kalian buka halaman 27, pelajaran keempat tentang akhlak mulia. Oke, Mister buka slide-nya ya. Silakan kalian buka halaman 27. Sudah kelihatan? Oke, kita mulai dari awal ya. Akhlak mulia. Ali dan Rahmat, Mister kalian simak dulu, Mister akan menjelaskan. Ali dan Rahmat masuk sekolah pukul 7. Mereka datang ke sekolah sebelum pukul 7. Mereka selalu berangkat bersama. Aku datang ke sekolah sebelum pukul 7. Kita mulai belajar pukul 7. Oke, jadi untuk melatih kedisiplinan kita agar kita lebih fokus dan siap, maka kalau jadwalnya jam 7 berarti kita harus lebih awal untuk melakukan persiapan. Jadi, nah di sini ada gambar tentang materi kita tentang kerjasama ya. Silakan kalian bisa mengamati di halaman 28. Sebutkan hal yang dapat diteladani dari gambar ini. Nih, ada bekerja sama. Apa itu bekerja sama? Bekerja sama artinya saling membantu atau bekerja bersama-sama ya. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada manusia kerjasama dalam kebaikan. Ingat ya, hanya kerjasama dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan kalian disuruh untuk ta'awanu. Ta'awun itu saling menolong. Misalnya teman kita lagi kesusahan atau misalnya lagi bekerja sendiri, kita bantu. Tapi ingat, dalam hal bilbiri, dalam hal kebaikan. Kalau dalam hal keburukan, kita tidak boleh untuk saling membantu. Misalnya teman kita membutuhkan apa ya? Membutuhkan pisau, tapi pisau itu untuk mencelakai orang lain, kita bantu, itu nggak boleh. Atau misalnya kita lagi ulangan minta bantuan sama kakak atau orang tua, bunda ini apa, itu minta bantuan, itu membantu itu bagus. Tapi kalau untuk kita mungkin jadi lebih rendah, itu nggak boleh ya. Yang baik-baik saja. Kalau ulangan ya jangan dibantu, berarti harus belajar sendiri. Tapi kalau misalnya tugasnya belajar kelompok atau tugas piket, ya harus dikerjakan dengan bersama-sama. Ingat, bekerja sama tidak harus
bukan hanya harus dilakukan dengan dalam hal kebaikan saja, bukan hal yang jelek-jelek. Orang miskin membutuhkan kerjasama dengan orang kaya. Anak-anak membutuhkan kerjasama dengan guru. Misalnya guru sudah menjelaskan ini, itu pelajaran tentang disiplin, tentang hidup mandiri atau tentang kerjasama, tapi kamu tidak mau bekerja sama untuk belajar, atau misalnya yang lain, Mister sudah dalam hal pelajaran matematika, Mister sudah menjelaskan perkalian itu adalah penjumlahan berulang, tapi kamu tidak mau berlatih, itu artinya kamu tidak mau bekerjasama dengan guru. Akibatnya apa? Ya kamu tidak bisa karena kamu tidak mau bekerja sama. Atau efek yang lain apa kalau kita tidak mau bekerja sama? Pekerjaan menjadi berat. Contoh misalnya dalam keluarga kamu di rumah, apa-apa dalam urusan rumah tangga di kamu, di keluarga kamu, itu dikerjakan oleh ibu semuanya. Misalnya dari masak, menyapu, terus menyiapkan bekal, menyetrika, mencuci, membersihkan halaman, terus merapikan tempat tidur. Kalau dikerjakan oleh ibu kamu semuanya, pasti kasihan, akan berat ibu kamu, cepat sakit malah, kasihan. Kalau kalian sayang pada bundanya, kamu harus bekerja sama. Yang sederhana aja, misalnya bangun tidur, kamu bersihkan tempat tidur kamu. Habis bangun tidur, kamu kebetin nih, karena mungkin banyak debu atau pasir, atau kalian nginjak kemudian ada di itu, kamu kebetin, kemudian dibersihkan, setelah dibersihkan disapu, rapikan tempat tidur, jangan selalu mengandalkan ibu atau bunda kamu atau ayah kamu, kasihan karena akan menjadi berat pekerjaannya, sehingga bundanya merasa cepat lelah karena banyaknya pekerjaan yang dikerjakan oleh bunda sendiri. Gara-gara ya tidak ada kerjasama dalam sebuah rumah tangga. Akibatnya bundanya cepat mengeluh, capek. Ya karena kamu tidak mau bekerja sama dengan ibundanya. Apa-apa bunda, ini bagaimana? Bunda, ini jatuh berantakan. Bunda merapikan mainan. Bunda merapikan tempat tidur. Bunda menyapu, bunda menyuci piring, nyuci pakaian, menyetrika. Kasihan, capek. Akhirnya ya bundanya merasa capek dan akan sakit. Kalau kita sayang berarti harus bekerja sama dengan baik. Kamu misalnya di ruang makan, kamu menyiapkan, mengambilkan nasi, menyiapkan piring, kan bunda sudah masak sayur, masak lauk buat kamu, maka kamu ikut membantunya, misalnya menyiapkan, bereskan makanan kalau sudah selesai bagaimana, biar bundanya ikut senang dalam melakukan pekerjaan di rumah. Itu contoh di rumah. Atau misalnya di sekolah, kalau nanti suatu saat kamu offline ya, kerjasama. Kalau misalnya kelas kamu kotor, tidak mengandalkan OB misalnya, om ini om kotor, om ini om ada air jatuh, om ini om. Nah, kalau kamu sudah menjaga, minimal kamu menjaga kebersihan, itu adalah wujud dari kerjasama. Kalau tidak mau menyapu pel ataupun ya berarti kamu menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah di tempatnya, tidak sembarangan. Jadi pekerjaan omnya tidak nyapu terus membersihkan sampah. Ya pekerjaan om P misalnya nyapu tapi tidak terlalu banyak karena yang harus disapu bersihkan itu banyak kelas. Tapi kita harus menjaganya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nyerut, misalnya bekas surutannya tidak berantakan, sehingga pekerjaan om menjadi lebih cepat lagi dan rasa ringan. Itu contoh pekerjaan di kelas atau di sekolah. Atau mungkin kerjasama di dalam permainan. Dalam permainan apa coba contoh? Memakai lompat tali misalnya. Lompat tali kalau kamu lompat-lompat sendiri bisa nggak? Harus membutuhkan orang lain untuk mengayunkan talinya supaya kita bisa melompat, sehingga kita akan timbul kerjasama. Itu aja membutuhkan kerjasama. Atau terutama dalam hal permainan sepak bola, itu harus memerlukan kerjasama yang baik. Ya mungkin dalam kehidupan kita, misalnya kita butuh makanan, butuh beras.
beras berasal dari mana? Dari petani. Petani sudah menanam, sudah panen. Kemudian orang malas nggak mau kerjasama untuk menggiling padinya. Ah malas Artinya bagaimana bisa jadi beras? Kemudian ada penjual, itu artinya kerjasama, artinya kita membutuhkan bantuan orang lain. Manusia diciptakan itu sebagai makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya dalam hal pakaian saja, apakah bisa kita, misalnya pakaian ini berasal dari kepompong atau misalnya dari serat kayu misalnya, kita bisa nggak tanpa membutuhkan karyawan yang membuatkan benang untuk dirangkai menjadi kain. Kemudian kita membutuhkan tukang jahitnya. Iya membutuhkan. Coba kalau nggak ada tukang jahit, apakah kita mungkin pakai pakaian cuma dilipat nempel aja di tubuh kita? Harus dijahit juga, itu kita membutuhkan tukang jahit. Dan tukang jahit tidak mungkin untuk menawarkan seperti penjual, harus membutuhkan penjual. Itu artinya kerjasama yang secara menyeluruh antar dari mulai benang, petani, penjahit, penjual, kemudian kita sebagai konsumen memakainya. Jadi kerjasama itu dilakukan secara serentak ya, di rumah, di sekolah, di pabrik, di mana saja itu memerlukan kita butuh bantuan orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau kita suruh menghormati tetangganya. Barang siapa man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman pada Allah dan hari kiamat, maka falyukrim jaruhu, maka hormatilah tetangga kalian. Kita menghormati karena tetangga kita pasti kita akan butuh tetangga. Maka dari itu kita harus menghormati dan bekerja sama. Guru harus bekerja sama dengan siswa, siswa pun harus bekerja sama dengan guru. Misalnya Mister nih masih belajar ini, tapi kamu tidak mau belajar, kamu ngeluh, ya ini capek, ini belajarnya banyak, oh ini ya yang namanya hidup seperti itu ya, harus ada timbal balik. Mister juga memberikan pelajaran, kamu juga harus belajar, latihan. Kalau kamu malas-malasan, bagaimana akan berhasil? Nah itu fungsinya kerjasama. Kemudian tadi orang miskin seperti misalnya buruh membutuhkan kerjasama dengan orang kaya, dan sebaliknya orang kaya pun butuh bantuan dari orang miskin. Misalnya gini, dalam satu rumah tangga misalnya ada orang kaya banget nih, rumahnya sangat luas, mungkin nggak dia kerjakan dengan sendiri, misalnya ngepel, nyapu sendiri? Tidak mungkin, pasti butuh bantuan dari orang lain yang mau rela untuk dibayar. Untuk dibayar untuk memperkerjakan dirinya menyapu, mengepel, tukang sampah saja misalnya. Contoh, kita kerjasama dengan tukang sampah. Tiap hari kita tinggal buang sampah depan rumah yang sudah dibuat sebagai tempat sampah. Kemudian selama 3 hari tukang sampah itu sakit. Kemudian sampah kita menumpuk sampai seminggu. Banyak lalat, banyak tikus karena banyak makanan yang kita buang di tempat sampah. Banyak tikus, baunya sampai ke rumah, ke kamar kamu. Terganggu tidak? Terganggu karena kita butuh yang namanya tukang sampah. Jasa mereka adalah memindahkan sampah yang ada di depan rumah kita, dipindahkan di tempat lain, ke tempat sampah yang lebih besar lagi. Ya, itu adalah artinya kita butuh, walaupun kita tidak meremehkan. Wah, dia tukang sampah, ternyata dia mempunyai jasa yang besar. Coba kalau nggak ada sampah bisa menumpuk di rumah kita, depan rumah kita, akibatnya apa? Timbul bau yang tidak sedap, timbul penyakit, dan sebagainya. Maka dari itu kita tidak boleh meremehkan orang lain, ya sedikit pun, ya. Kita semua, karena kita semua itu saling membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Bagaimana kalau kita hidup sendirian di hutan misalnya, kita butuh pakaian. Apa di hutan ada orang jual pakaian? Ada orang yang membuatkan tukang jahit buat bikin pakaian? Tidak ada. Atau misalnya kita butuh makanan, apakah ada orang petani mengantarkan makanan atau menanam padi? Kita harus nanam sendiri, giling sendiri, masak sendiri, cari lauk ayam, pengen ayam, harus butuh orang lain juga yang jualan. Artinya kita masih membutuhkan
penjual ayam juga untuk lauk kebutuhan kita. Itu baru makanan ayam saja. Coba yang kita makanan banyak macamnya. Kita pakai banyak macamnya. Maka kita harus menghormati orang lain ya. Apapun profesinya. Walaupun tukang sampah itu sangat dibutuhkan bagi kita. Aku membutuhkan temanmu nih. Kita slide ke berikutnya ya. Ya. Aku membutuhkan temanku. Aku dan temanku saling membutuhkan bantuan. Aku seorang bekerja sama. Ini contoh bekerja sama. Ini dalam hal bekerja sama antar guru dengan siswa. Atau ini dalam kelompok belajar harus saling bekerja sama. Guru menjelaskan, kamu pun harus memperhatikan. Jangan gurunya menjelaskan, kamu malah ngobrol atau tidak menghiraukan gurunya. Itu artinya tidak bekerja sama. Next, kita lanjutkan halaman 30. Manusia tidak bisa hidup? Ya, B. Jawabannya tidak hidup apa? Tidak bisa hidup sendiri. Ya, jawabannya ini ya. Sendirian. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh makan, butuh pakaian. Ya, kalau rumah kita bocor, rusak aja harus orang lain. Apakah kita sendiri? Pun tidak. Kemudian nomor 2, aku bisa membaca dan menulis karena siapa? Manusia, orang kaya tidak juga, yaitu guru. Ya, kita diajari guru membaca, menulis, menjelaskan tentang hal apa saja yang penting buat kita. Dan nomor 3, Allah mengajarkan kerjasama dalam hal kebaikan. Ya, kalau keburukan jangan kita kerjakan bareng-bareng. Ya, kerjakan yang baik saja. Bekerja sama artinya tadi sudah ya, saling membantu atau bekerja bersama-sama boleh. Kerjasama artinya bekerja bersama-sama atau boleh saling membantu boleh. Itu artinya kerjasama itu tidak dikerjakan dengan sendiri. Kemudian next, nomor 2. Setiap orang butuhkan kerjasama dengan orang lain. Ya, pasti kita membutuhkan orang lain. Kita tulis ini. Orang lain. Kemudian kita semua saling membutuhkan. Ya, di sini jawabannya di sini kecil ya, maaf. Saling. Dan contoh perbuatan saling kerjasama adalah, contohnya apa? Ya banyak, kalian bisa mencontohkan ini. Kalau di sekolah berarti piket kelas, atau misalnya di rumah saat misalnya kerjasama apa? Ini soalnya maaf. Contoh perbuatan saling kerjasama adalah kita misalnya merapikan tempat tidur, berarti kamu sudah bekerja sama dengan bunda kamu itu. Atau misalnya kerjasama di masyarakat, yaitu apa? Menyapu halaman. Ya, kalau karena halaman kamu kotor, maka masyarakat tetangga kamu akan terganggu. Berarti kalau kamu nyapu halaman, kamu telah bekerja sama dengan tetangga kamu. Jadi misalnya ada orang lewat, karena di tempat kamu sampahnya menumpuk, bau, kamu sudah nyapu bersih, artinya tidak mengganggu saudara kamu. Oke, kemudian next ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita bisa lihat, amati dan sebutkan hal yang dapat diteladani pada gambar ini. Kemudian kita tentang tolong menolong. Ya, tolong menolong berkaitan dengan sikap kerjasama. Tolong menolong artinya saling menolong, saling membantu. Allah mengajarkan kita tolong menolong. Tapi ingat, tolong menolong membuat kerjaan jadi lebih mudah, lebih bagus, cepat selesai, tepat waktu. Orang kaya tolong menolong dengan orang miskin juga tolong menolong dengan orang kaya. Di sini ada kisah inspiratif ya, atau yang patut kita teladani tentang kisah Uwais Al-Qarni. Kamu pernah dengar? Uwais Al-Qarni itu hidup jauh dari Rasulullah.
Kok Rasulullah tahu? Ya Rasulullah sudah diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril tentang adanya Uwais Al-Qarni. Nih ceritanya, Uwais Al-Qarni itu sangat berbakti kepada ibundanya. Jadi sudah tidak punya ayah. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang taat kepada orang tua, terutama ibunya yang sakit lumpuh karena tidak punya ayah, hanya punya satunya orang tua, yaitu seorang ibu. Uwais Al-Qarni selalu merawat ibunya. Kemudian Uwais dan ibunya tinggal dalam suatu desa di negeri namanya negeri Yaman. Di suatu hari Uwais diminta ibunya untuk mengantarnya beribadah haji ke kota Mekah. Luar biasa. Ibunya yang lumpuh meminta pada Uwais untuk mengantarkan ibunda yang tercintanya untuk ke Mekah. Padahal jarak antara Yaman ke Mekah itu sangat jauh, ratusan kilometer. Dan apa? Ya Uwais harus menggendongnya untuk melakukan perjalanan sampai ibadah haji. Ya. Kemudian Uwais terdiam, memikirkan bagaimana sikapnya tidak bisa mengecewakan atau membuat sakit hati orang tuanya, terutama ibunya. Kemudian karena berpikir Yaman dengan kota Mekah sangat jauh dan membutuhkan bekal yang cukup. Namun Uwais sangat mencintai ibunya. Dia membeli seekor anak lembu dan membuat kandang lembu di atas bukit. Atas bukit yang tinggi. Kemudian Uwais tinggal di bawahnya. Setiap hari selama 8 bulan, Uwais menggendong anak lembu itu naik turun bukit sehingga badan atau otot dari badan Uwais itu menjadi kuat. Ternyata apa? Perbuatan Uwais yang aneh ini adalah latihan menggendong ibunya untuk beribadah haji yang jaraknya sangat jauh ke kota Makkah. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Akhirnya apa? Uwais melaksanakan haji, memenuhi janjinya untuk memenuhi permintaan ibunya. Gendong jarak dari Yaman itu Suriah sekarang ya, itu sampai ke Mekah itu ratusan kilometer. Ya pasti ada yang namanya manusia itu istirahat karena lelah, tapi sudah siap mental dan siap fisik karena sudah latihan. Sampai kan yang namanya haji kan mengelilingi Ka'bah, ada tawaf ya, ada sa'i, jarak lari-lari Bukit Safa, Bukit Marwah, itu dalam keadaan menggendong ibunya, luar biasa, dan tidak mengeluh. Ya, seperti misalnya kalau diberi amanah pada gurunya untuk memberikan tugas, guru memberikan tugas itu bukan untuk mencelakai atau menyusahkan muridnya, ingin berlatih supaya muridnya lebih baik, lebih pintar. Sehingga ngasih misalnya latihan, yuk kita bersama-sama. Wah, Mister banyak amat. Padahal untuk kebaikan kamu, biar kamu pintar. Ya, Uwais seperti itu. Akhirnya sudah siap fisik sampai haji selesai. Dulu Uwais Al-Qarni pernah menderita sakit ya, sakit typhus, tapi mohon pada Allah, berdoa, ya Allah sembuhkan sakitku, langsung diberikan Allah sembuh, tapi sisakan bekas sakitnya itu buat tanda ya. Pokoknya bekas, ternyata di bagian leher belakang itu tersisa bagian putih, itu seperti sakit yang memang sudah disisakan. Tadinya memang sakitnya banyak seluruh tubuhnya, tapi Allah kabul, diterima doanya dan disisakan sedikit, tapi bekasnya masih ada di tengkuk lehernya. Kemudian sampai ibunya wafat pun dirawat dengan baik. Kemudian Rasulullah sudah mengetahui tentang kisah Uwais itu. Tanpa bertemu Rasulullah sudah tahu, sudah diajarkan malaikat Jibril. Kemudian pesan pada sahabat Ali dan Umar. Pesan, kamu kalau sampai di Madinah atau kalau di satu tempat ini ketemu dari rombongan dari Yaman, mintalah doa kepada seorang namanya Uwais Al-Qarni. Dia mempunyai ciri di bagian leher tengkuknya terdapat tanda bekas sakit.
kemudian sampai Rasulullah wafat itu, ya, Rasulullah wafat teringat tentang pesan atau amanah dari Rasul. Kalau ada rombongan dari Yaman datang ke Mekah ya atau ke Madinah, pokoknya datang ke suatu tempat itu, kamu bertemu, kamu minta doa kepada dia, doanya sangat mustajab, cepat dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada rombongan ini dari Yaman, dibuka, mana Uwais, nggak ada, mana Uwais, nggak ada. Ternyata Uwais itu orangnya sangat tekun, selalu kerjasama, selalu membawakan barang-barang rombongannya ini. Oh, ternyata Uwais ada tuh di belakang lagi memberesin barang-barang rombongan itu. Wah, dia mempunyai sikap kerjasama yang bagus. Ternyata coba lihat tandanya ada nggak? Oh iya betul, ini namanya Uwais Al-Qarni, tandanya ada. Akhirnya sahabat Umar sama Ali minta didoakan. Loh, kaget. Padahal dia orang biasa saja, bukan orang ustadz, bukan ulama, ataupun dia hanya mempunyai sifat patuh kepada orang tua. Tapi Allah membalasnya dengan selalu dikabul atau diterima doa-doanya, luar biasa. Akhirnya sahabat Umar dan Ali minta doa dan dikabulkan oleh Allah, didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Ini sebuah kisah inspiratif kalau kalian harus taat berbakti pada orang tua. Ya, orang tua dalam hal ini ada 3 ya, orang tua fisik kita, orang tua biologis yaitu orang tua kita, ibu, ayah, orang tua ruhiyah atau abur ruh itu guru, entah guru siapa aja yang bahkan yang mengajarkan kamu misalnya alif, ba, ta, sa, itu namanya guru kamu. Apalagi ngajarin banyak hal pengetahuan, itu namanya guru. Kamu harus berbakti. Berbakti itu nurut ya. Apa yang diperintahkan selama itu perbuatan baik, itu kita harus patuh pada orang tua. Kemudian orang tua siapa lagi? Musyahara itu mertua kita, itu pun orang tua nanti kalau sudah nikah, atau mertua kakek, mungkin kakek ya, kakek mertuanya ibu atau mertuanya ayah, itu orang tua juga, orang tua bagi menantunya. Kalau kita sudah nikah, kita punya mertua, maka itu termasuk orang tua kita. Kita harus taat patuh pada orang tua itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, kalau terutama dalam hal berdoa, kita mudah dikabul doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita patuh kepada orang tua, sebagaimana dari kisah Uwais Al-Qarni. Kemudian kita buka halaman 33. Menolong artinya apa? Menolong ya membantu, gampang ya. Menolong itu artinya membantu. Kemudian nomor 2, nah, Mister tadi tandain dulu. Menolong itu membantu sama artinya. Kemudian kisah Uwais Al-Qarni adalah contoh menolong orang, mengasihani, minta orang, bukan minta ya, menolong orang, mengasihani orang, menolong. Selalu menolong orang lain. Nomor 3, tolong menolong adalah ajaran dari Allah. Wa ta'awanu 'alal birri, kita suruh saling tolong menolong pada orang lain. Kemudian tolong menolong artinya tadi sudah, saling menolong artinya saling menolong. Kalian bisa tulis ini, saling menolong. Oke. Kemudian tolong menolong menjadikan pekerjaan lebih mudah. Ya, lebih mudah, lebih apalagi? Lebih cepat selesai, lebih meringankan. Jadi tolong menolong akan meringankan kita, waktunya cepat selesai, kemudian lebih rapi lagi, karena ya tolong menolong tidak harus sama. Mungkin ibu kamu masak nasi, kamu menyiapkan, tidak harus kamu ikut masak nasi, tidak harus. Ibu kamu menyapu, kamu pun jaga supaya sampah tidak berserakan, membuang sampah di tempatnya. Itu saling menolong, kerjasama. Tolong menolong dengan tetangga, ya kamu saling nyapu di depan halaman rumah, itu pun tolong menolong, atau bekerja sama dengan baik di masyarakat, membersihkan selokan, atau misalnya menyapu halaman aja, itu sudah bekerja sama dengan masyarakat.
Misalnya di sekolah, ya contoh membuang sampah pada tempatnya, itu tolong menolong atau kerjasama dalam hal apa? Membersihkan kelas sekolah. Kamu nggak harus menyapu kelas, tapi membuang sampah pada tempatnya. Maka kelasnya akan bersih. Kalau kamu tidak buang sampah sembarangan. Bekas serutan tidak berserakan di meja atau kolong meja, kamu buang di tempatnya. Itu tolong menolong. Oke, ini ada sedikit ini ya. Ada hadis al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Artinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu bagian dengan bagian lain. Seperti sapu lidi aja. Kalau kita menyapu cuma pakai satu lidi tidak bisa. Harus banyak. Harus bekerja sama itu artinya. Atau kata hadis ini kan orang mukmin itu seperti hanya bangunan. Bangunan ini terdiri berbagai macam unsur. Misalnya ada tiangnya berapa, ada pasirnya, ada semennya. Coba kalau ada semen tapi nggak ada air, akan berdiri susah. Atau ada ini, ada itu tapi nggak ada tiangnya, akan cepat roboh. Maka dari itu sebagai seorang muslim kalau pengen menjadi orang mukmin, muslim dan mukmin, maka kamu harus tolong menolong dalam hal apa saja. Baik di rumah dengan cara membantu orang tua, di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, atau di sekolah. Kamu rajin belajar, itu adalah bentuk bekerja sama dengan baik dengan gurunya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah anak yang berbakti pada orang tua, berbakti pada guru, dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemudahan dalam hal urusan bekerja sama. Tidak mudah cepat mengeluh, kasih amanah ini susah padahal belum belajar, tapi kamu sudah bilang susah, capek, suruh nulis capek. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan supaya kita tidak capek lagi. Mudah-mudahan kita bisa saling menolong di rumah supaya bunda kalian tidak ngeluh banyak pekerjaan karena kerepotan dengan kalian. Kamu harus jadi mandiri supaya kamu bisa bekerja sama di rumah dengan belajar mandiri, belajar sendiri dengan ibunya, atau bisa merapikan tempat tidur atau menyapu halaman atau hal apa saja yang kita bisa lakukan di rumah. Itu cukup untuk memberikan kerjasama. Tapi janganlah tolong menolong dalam hal keburukan, ya, mengerjakan ulangan dibantu orang tuanya, itu namanya memberikan pertolongan atau kerjasama yang tidak baik. Mencuri minta kerjasama, mencelakai orang, tapi yang minimal kalau tidak bisa bekerjasama kita di bidang yang lain. Misalnya kita tidak bisa menyapu di sekolah, ya kita cukup tidak buang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya. Kita tidak bisa membantu orang tua masak, ya kita jangan membuang sampah di rumah kita menjadi rumah berantakan, bau, atau menaruh baju kotor di keranjang khusus dekat mesin cuci misalnya, itu cukup membantu kerjasama. Merapikan tempat tidur itu juga meringankan kerja orang tua kita. Baiklah anak-anakku, itu saja yang Mister dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda telah mendampingi anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita dimudahkan oleh Allah dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih.